Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Deva Danubrata dengan NRP 15/2023-033. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS 2 pada tahap 2. Nah, yang pertama, apa itu SQL injection? Nah, SQL injection ini adalah teknik serangan di mana hacker mencoba menyelundupkan kode perintah atau perintah SQL ke dalam kolom input seperti kolom form input pada website ataupun pada URL website. Nah, tujuannya itu adalah supaya database itu kebingungan dan malah menjalankan kode jahat tadi. Akibatnya hacker bisa bebas melihat, mengubah atau menghapus data yang ada di dalam database tersebut. Oke, untuk pertanyaan kedua, yaitu perbedaan SQL injection biasa dan blind SQL injection. Nah, yang pertama, kalau SQL injection biasa, website itu akan menampilkan pesan apapun, mau itu pesan error ketika memasukkan SQL injection ataupun akan menampilkan data yang berhasil bocor gitu menggunakan SQL injection. Nah, kalau blind SQL injection di sini tuh websitenya ketika dimasukkan SQL injection, websitenya akan diam saja, tidak akan menampilkan apapun, tidak akan memberi respon apapun. Nah, maka dari itu si hacker seperti sedang main tebak-tebakan, di mana dia harus memasukkan perintah SQL-nya itu yang bisa mengelabui si database-nya gitu. Misalkan untuk inputnya itu misalkan jika password admin itu A, maka loading 5 detik atau apapun. Nah, di situ adalah blind SQL injection. Jadi si hackernya akan seperti menebak-nebak, tidak akan langsung mendapatkan datanya semudah yang SQL injection biasa. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu risiko directory exposure dan sensitive data exposure. Oke, yang pertama, directory exposure. Nah, di sini tuh akan bahaya sekali jika directory server itu terbuka, terlihat, dan bisa dilihat siapa saja gitu, atau bocor lah gitu si directory folder si server web servernya gitu. Nah, kalau bisa sampai bocor itu, maka para hacker bisa melihat struktur websitenya seperti apa, struktur foldernya seperti apa, penamaan filenya seperti apa, seperti itu. Lalu untuk sensitive data exposure, nah kalau sensitive data exposure ini tuh dia data penting seperti password, nomor telepon, nomor KTP dan lainnya disimpan dalam bentuk teks biasa dan tidak dienkripsi. Nah, jika tidak dienkripsi, ketika hacker melakukan SQL injection dan mendapatkan datanya, maka hacker tersebut akan mendapatkan datanya langsung semudah itu karena datanya itu tidak dienkripsi. Oke, selanjutnya ke pertanyaan keempat, yaitu mengapa penetration testing itu harus memiliki izin resmi? Karena melakukan penetration testing itu adalah hal atau proses atau cara yang sama yang dilakukan oleh para hacker untuk membobol suatu sistem website. Nah, karena hal tersebut itu adalah hal yang ilegal atau melanggar hukum. Nah, maka dari itu kita harus memiliki izin dari pemilik websitenya langsung agar untuk melakukan edukasi penetration testing ini tuh dapat dianggap tidak melakukannya secara ilegal karena kita sudah mendapatkan izin dari pemilik websitenya tersebut. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.